Selamat datang di Studio Bola. Selamat datang. Balik lagi bareng saya Ramadhani Waskita Hadi yang belum Baik silent lagi. handphone. Baik lagi bersama saya Vino G Bastian. Enggak dong, kalau lu Vino Bastian masa gue Biowan. Gua pikir lu mau bilang Herjunot Ali. Soalnya di tweet gue lagi seliweran tuh potongan-potongan film ini. Cinta Rock and Roll sama Catatan Akhir Sekolah. Oh, catatan akhir sekolah. Wih, itu one shot ya? Itu Wih, Catatan Akhir teknik Sekolah. dikit nih film ya. itu film berarti pas film itu keluar gue masih TK. 2005. Iya, gue TK itu. Lu TK. TK gue. Damn, gua kelas 5 SD. Gue lahir tahun 2000 kan. Iya sih. Dan Ya. itu momen pertama gue sakit hati ngelihat Chelsea kalah di semifinal Liga Champions lawan Liverpool. Oh iya benar. Kalau kata Morientes nih yang kemarin Karyo ketemu ngobrol itu, katanya tuh golnya ini Lasima, Kenapa lah sih mah? gol hantu. Ush. Vidi Fidik kecuekin, nyuekin, Morientes ngobrol. Sombong ya. Ya Ngobrolnya gue sekarang langsung Morientes. ngomong Drogba, gue nggak tahu dia benci sama Drogba. Dia ngomong Tapi terus. auranya kalau ketemu sama orang-orang negeri Balkan gitu ya. Azan. Iya. Gimana Pak Brother? Lanjut. Masuk suara masuk. Ya. Tadi mana sih? Balkan. Gol hantu. Tuh. Iya. Lo ketemu Fidik dikacangin. Heeh. Itu mulu yang dibahas. Iya. Udah nggak ngomongin sana udah. Iya. Padahal kita mau bahas hari ini beberapa kejutan. Ruang ganti Chelsea tegas ya kemarin habis kita Yeah. ngomongin Enzo ternyata hasilnya tegas. Bahkan ntar deh kita ceritain lah ya. Mungkin kalian juga sebagian udah tahu kalau yang rajin baca ya. Yang rajin baca pasti udah tahu, cuma kalau yang nggak rajin baca kayaknya nggak tahu nih. Terus ada lagi ternyata Chelsea masih kumat ya. Yang bilangnya kemarin sempat kita udah akan adain pengadaan pemain-pemain berpengalaman. Ternyata masih Yang ada satu Here We Go. bocil kematian lagi yang masuk. Yang gue bocil lagi aja. Bocil lagi. Itu pun dari sister club. Aduh. Dan kemungkinan Chelsea lolos ke UCL teman-teman, ternyata masih ada asa Iya. untuk bergabung untuk join UCL tahun depan. Gabung circle UCL tahun depan ternyata masih ada asa setelah kemarin malam ya. Iya. Arsenal berhasil mengalahkan Sporting. Itu ngaruhnya gimana sama Nanti. slot UCL nanti bakal dijelasin juga. Iya. Udah gitu juga ada review tipis game terakhir yang emang sebenarnya game yang sewajarnya menang. Dan menurut gue sewajarnya juga skornya segitu. Segitu ya. Iya. Wajar banget itu. Padahal tim yang lain menang tapi nggak segede itu loh. Bahkan ada yang kalah. Iya, cuma maksud gue dengan kasta ya itu udah anomali. Iya. Maksud gue itu udah anomali. Lo ketika kalah sama tim-tim begitu atau susah menang, ini di comeback. Nggak ada comeback sih itu. Itu unggul, enggak nyamain Bodoh dulu. aja. Iya. Jumawa sih, makanya jangan Jumawa merendah Tahu. aja, menang belum tentu, piala belum tentu. Pengen quadruple ya, kualat lu bukan quadruple. Kompetisi masih berjalan, quadruple. Aduh. Jumawa. Keplesetnya di ujung kan. Lawannya gituan. Itu juga udah gak ada word prowess. Iya. Iya kan? Udah nggak ada Mane. Van Dijk, Gazuna Pele, Stekelenburg. Ah. Banyak tuh. Tuh. Banyak tuh. Udah gak ada tuh orang-orang itu. Iya. Siapa kiper dulu? Itu si Stekelenburg. Ya kalau gak Stekelenburg enggak yang baru Oh. belum lama ini yang kiper Inggris juga. Bukan Pickford. Siapa? Bukan. Aduh gue lupa lagi. Henderson. Hendo. Bukan Hendo dong. Iya, bukan emang. Bukan. Foster. Foster ya? Ben Foster. Ben Foster. Udah ada Ben Foster tuh. Mm-mm. Ya udahlah ya. Sama juga Arsenal. Ya itu tanpa berlama-lama lagi karena kita mau pergi ya guys ya. Kita mau ada acara nih habis ini mau kondangan. Jadi langsung aja masuk ke studio bola habis intro. Dan sebelum kita bener-bener mulai ke inti permasalahannya. Iya. Bukan inti permasalahan sih, lebih ke inti video hari ini, inti pembahasan kita. Gue mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk menabung ya. Jangan beli tiket The Sounds Project karena di awal bulan Harga minggu emas pertama- akan naik. Enggak. bukan. Kita bukan Kripto? kelas kripto. Waduh, bukan juga. Saya bukan IHSG. saya bukan Timothy. IHSG naik ya? Enggak. Itu udah anjlok berantakan.
Ya. Enggak ada gini bukan saham, enggak, nah, kalian harus nabung. Aduh, Ya, jangan boros. Hmm. Enggak usah beli tiket The Sounds Project tahun depan masih ada. Tapi yang tahun depan enggak ada adalah Chelsea datang ke Indonesia. Yeay. Telat. Chelsea bakal datang ke Indonesia, teman-teman. Dan itu di awal bulan Agustus. Jadi siapin aja. Dan pastiin kalian itu statusnya nanti karena sebelum penjualan tiket belum ada dimanapun. Bahkan kalau promotor nonton video ini gue dimarahin sebenarnya. Iya. Tapi buat kalian gue siap dituntut ya, dan Mas Adi masuk penjara. Karya udah siap tuh guys, mau di Salemba apa di mana kan udah siap dia. Demi kalian. Iya, demi kalian. Enggak lah, promotor baik lah. Ini kan juga buat jualan tiket juga. Iya. Masa lu nggak mau tiket lu kejual? Bener. Ya kan? Tapi karena berbarengan dengan itu juga ya, gitu kalian harus daftar member. Kenapa gue bilang harus daftar member di Chelsea Indonesia Supporters Club? Kenapa tuh? Karena nanti pembelian tiket kalian akan dipermudah. Ya. Bukan jadi kalian nggak lewat jalur umum, teman-teman. Jadi emang udah bakal ada stok tiket buat member. Bukan begitu Mas Adit? Dengan harga yang pastinya sedikit lebih berbeda. Karena spesial buat kalian, lebih murah pastinya. Dan kalian nggak harus ngewar-ngewar. Ya. Karena itu nanti ya, kita kalau nih, kenapa gue berani bilang lu wajib member karena udah ada slot komunitas buat tiket ya, karena kita bukan lawan timnas. Iya. Kita lawan Milan. Chelsea bakal ketemu Milan yang notabene kalau lu beli tiket umum ada kemungkinan lu nyasar ke tribun Milan. Iya, tiba-tiba kurva shoot gimana? Nah, satu itu, dua lu tahu sendiri fans Milan banyak banget, Bro. Bisa jadi dia bisa beli tiket kita malah. Nah, karena rakyat dia lebih banyak. Nah, itu. Ya, jadi pastikan kalian member dulu, habis itu langsung beli tiketnya. Ya, sediain budget kira-kira 14 juta lah. DP mobil. Sejuta rapi. Nah, gitu. Sejuta rapi ya. Sejuta rapi itu. Penukaran nggak desek-desekan. Kita bikin 1 minggu sebelum tiket itu udah bisa ditukar di Menteng Atas. Enggak. Udah mah ibaratnya. Di sini aja nggak apa-apa. Berarti di sini aja sambil lu nonton Stutbol. Mohon izin. Ini rumahnya Bang Adit, berarti rumahnya ini apa? Dulu siapa? Promotor? Andi Subono. Yang kalau mau beli tiket masuk ke rumah dia dulu. Oh, Ibu Divya ya? Oh iya. Ibu Divya. Iya, penukarannya di sini sambil nonton Stutbol. Tapi untuk 100 orang pertama gimana? Gimana, Mas? 100 doang. Repot parkirnya. Jalan kaki. Terus mau taruh mana? Ya udah 50 orang pertama. Repot. 15. Iya. Jadi ibaratnya udah mah diwarin ya kan, terus penukaran juga diurusin. Jadi nikmat mana lagi perpustakaan kalau kau daftar member jadi, nanti. Jadi kalian udah daftar member Chelsea Indo di regional masing-masing ataupun online. Di Tiket lu bisa dapat nuker tiket dapat apa? kaos buat stadion. Nah, tuh. Membernya gue usahain bisa di situ lah. Nah, tuh. Oke. Itu yang ditakutin anak Jakarta tuh barusan di grup tuh. Nukerin membership di GBK. Nonton tuh gitu, fix. Nonton. Si nonton tuh. Mau tiket lu VIP juga angus tuh kalau nukerin membership di situ. Pengurus. Ya udah, pokoknya gitu aja, jangan lupa menabung teman-teman, masih ada waktu sekitar berarti ini bulan April. Mei, Juni, Juli. Kalian pasti ada 3 bulan berarti buat menabung. Iya. Ya buat gaji yang di bawah UMR bisa lah ini. Iya, sehari ceban bisa. Iya betul. Yang jajan kemarin udah pada habis, Mas. Udah pada boros kalau orang-orang sekarang nih. Yang enggak PRJ besok jangan banyak-banyak PRJ. Ya, ngomong-ngomong soal angka 7 tuh ya. Kenapa? Chelsea menang 7-0 tuh sesuatu yang rare sih. Oh, bulan Juli 7. Iya. Enggak, itu asal aja sih bridging tadi. Makanya. Kok bikin kita thinking? Nggak usah ngomong soal 7. Chelsea menurut gue kemarin menang wajar. 7-0 itu untuk Port Vale. Ternyata bukan Port Vale ya. Baca Port Vale, emang Vale gitu bacanya. Port Vale itu menurut gua dengan cara pemain Port Vale megang bola, dengan cara kiper menahan bola, melakukan cutting crossing yang seperti itu memang sudah sangat sewajarnya kita menang 7-0. Iya. Ternyata setelah saya lihat Walau sejelek-jeleknya lini belakang Chelsea, lebih jelek lini belakang Port Vale. Itu jelek banget sumpah. Menurut lo
Tapi itu apakah faktor demam panggungnya Port Vale atau kualitasnya Port Vale yang segitu dan Chelsea emang udah kejauhan atau emang Chelsea mainnya bagus di situ menurut lo? Karena kalau menurut gue biasa aja. Emang bahkan harusnya emang sewajarnya segitu. Kita nggak bisa apple to apple juga sih, bagaimanapun ini pertandingan antara David Goliath yang menang tapi Goliathnya gitu. Kasta ketiga cuy. Maksud gue ya bukan merendahkan tim kasta ketiga ya, cuman iya bener ada demam panggungnya. Tapi kita juga nggak bisa sedikit atau banyak mungkin yang nggak bisa menyepelekan juga kalau Chelsea mainnya ya jelek gitu loh. Belum sepenuhnya oke. Ya. Cuman yang masih harus menjadi yang bisa kita jadiin sebagai nilai plusnya adalah ini secara tidak langsung menaikkan moral untuk menatap laga terdepan. Lawan City, lawan MU. Kita jadi David ya guys. Ganti yang jadi David. Gimana pun juga kalau misalkan kalian menginginkan ada kenaikan ya dari performa Chelsea, ya nggak bisa ngelawan tim kasta 3 juga sih, bisa lawan sepadan gitu. Cuman karena ini adalah sisa terakhir ya kan, peluang Chelsea untuk mendapatkan gelar di akhir musim. Betul. Udah deh, lu pol-polan aja di FA Cup deh, udah deh. Jujur aja gue, besok lawan City, mendingan lepas aja. Lepas aja udah. Masa rela ngelihat tetangga King, wah dia pakai King sekarang. Apaan King apa? King Senal itu? Itu yang kalah sama City, Soton. yang di dua kata lucu, the Daging Cherky. Iya. Ya Allah. Si tifonya yang bilang King. Iya. Tapi nggak ada trofi. Itu dia. Chelsea bikin tifo itu yang di jembreng piala semua tuh sampai tulisannya dikit doang. Ini tulisan doang. Di jembreng meriam jagur. Kalah sama Soton. Ya itulah. City ntar kalah sama Soton City. Fix. Kita kalah sama Leeds. Seru sih finalnya Leeds lawan Soton. Seru. Klasik FA Cup gitu kan jatuhnya. All in gue langsung Leeds. Wembley. Ya jadi jelek juga tetap menurut lo. Belum sesuai inilah ekspektasi gitu. Dan kita nggak bisa ngeliat juga karena kan Enzo nggak main dan beberapa. Tapi udah dari Oesugo. Nah itu dia. Dan ada juga pemain muda yang mainkan kan. Iya. Nah ini emang sebenarnya nilai tambah yang bisa dibilang oke juga sih gitu. Tapi kan mainnya juga pas udah unggul ya, jadi kita nggak bisa ngeliat kualitas mereka bener-bener ya. Tuh dia. Pas udah unggul jauh kayak dari Oesugo juga mainnya juga pas udah menang berapa ya? Udah menang berapa Oesugo tuh masuk? 3 apa 4 ya? Yang lu hina semua golin tuh ya? Hah? Yang lu hina semua golin tuh. Iya. Itu makanya tuh yang gue hina semua ngegolin ya kan, isinya ada Tosim. Ada Hato, aduh. Volley lagi dia. Tosin sundul ada kenceng banget lagi. Andre Santos juga yang lu hina tuh. Ya lu gak suka kan Andre Santos? Hina iya lagi gua. Enggak suka, gua suka. Andre Santos ngegolin. Gua mah enggak ada yang gua enggak suka. Kecuali Torres dulu. Garnacho. Boleh lah itu. Garnacho agak gue sih jujur pas golnya Garnacho pas penalti gue agak ketawa sinis. Selebrasinya berlebihan. Bukan. Apa? Karena gue tahu banget ini bocah pasti dia bakal ngambil sendiri di penaltinya. Oh. Dia yang jatuh dia yang ngambil. Iya. Ya abang-abangan udah nggak ada. Iya. Ya udah nih dah tatang petenteng nih bocah. Iya. Ini awasnya ini kalau nggak gol dia lu ketawain sebumi ini gue bilang nih. Ini nggak gol lu ketawain sebumi, muka lu udah tengil pas ngambil bola masalahnya ya kan gue lihat. Bentuknya gol. Bisa aja. Siapa? Diselengkat Asnawi. Ya. Cari nama Asnawi tau gitu. Chelsea beli Asnawi aja bisa nyetop Garnacho soalnya. Itu dia. Untuk pemain sendiri dong. Hah? Untuk pemain sendiri dong. Iya pas latihan. Buat latihan lumayan. Biar latihan itu dua-duaan. Jadi nggak ada ngaruhnya menurut lo untuk ngaruhnya dikit lah ya? Ada. Ngaruhnya kita lolos semifinal. Iya itu aja. Udah itu aja. Itu aja. Tapi kalau menjamin apakah bakal perform di semifinal atau bakal perform di Premier League
ketika nanti ketemu City dan United itu nggak ada jaminan lah ya. Kalau menurut hasil konten dari studio bola di Instagram tuh udah ada bocorannya tuh kalau menang di lawan Leeds. Kenapa tuh? Iya. Lu Oh, menghentikan 3 pemain Leeds. Ah, Terus lu hentikan Ao Tanaka sama Atan Ampadu sama Inzaghi-nya Inggris. Dominic Calvert-Lewin. Calvert-Lewin. Hmm. Levin apa Lewin? Ya gue karena gue suka Adam Levine jadi gue bilangnya ini Calvert-Lewin. Dominic. Hmm. Dominic aja. Dominic iya. Ada. Emang kalau mau Dominic dia kan kurus. Dominic kan dar. Kekar. Terus maksud gua apa ya? Pertanyaan gua adalah kalau secara mental gak ngaruh, berarti ketidakadaan Enzo yang kemungkinan juga nggak bakal ada nanti di Lawan City. lawan City. Itu juga mungkin nggak bakal ngaruh. Betul. Andre Santos tetap. Kaptennya kan Palmer lagi. Kaptennya Caicedo. Besok saya deh. Caicedo. Kemarin Palmer kan kemarin. Iya. Iya. Buat yang lawan City Caicedo. Menurut lo gimana? Ini kenapa kalian kalau mungkin nggak ada yang skip beritanya kenapa? Kok Enzo bisa nggak ada? Kok Enzo bukan kapten? Padahal James lagi cedera. Iya. Kan ini kemarin ya ini imbas dari omongan-omongan dia di podcast ketika dia pulang ke Argentina, yang akhirnya ditanggapi serius oleh tim manajerial Chelsea, dianggap serius juga sama Liam Rowe Senior. Kalau dia nggak pantas seharusnya dia ngomong kayak gitu, dan banyak pundit-pundit juga yang mengatakan nggak seharusnya dia ngomong kayak gitu, dan berimbas pada pencabutan ban kapten dia ya. Paling tidak untuk match lawan City. Cuma untuk kedepannya bakalan berlanjut atau enggak itu juga belum tahu. Cuma yang jelas di laga lawan City nanti Enzo nggak bakal pakai ban kapten. Ada kemungkinan juga nggak bakal turun. Tapi kita lihat aja nanti. Menurut lo gimana Wan tuh efeknya Wan? Yang terjadi di Chelsea terhadap Enzo ini sebenarnya nggak sekali 2 kali ya, udah kejadian betul. juga ya. Kita tahu Lukaku dulu di periode keduanya juga pernah ngomong kayak gitu, besokannya dia diparkir, dan yang paling dekat dari kejadian Enzo ini adalah CR waktu dia sama Piers Morgan podcast. Tuh juga sama tuh, ada apa namanya interpretasi langsung dari manajemen klub terhadap mereka yang ngomong gitu. Gue suka yang dibilang sama Obi Mikel sih. Jadi itu emang nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub gitu. Kode etik itu memang nggak tertulis di kontrak. Iya. Cuman itu yang harus lu taatin gitu. Masa lu masih ada kontrak dengan Chelsea, lu ngomong tentang tim lain meskipun nggak nyebut timnya. Iya. Ya jadi banyak yang moles, banyak yang goreng kayak kan dia nggak nyebut nama klubnya, dia nggak nyebut namanya. Betul. Cuman omongan seperti itu biasnya itu malah kemana-mana, karena ya banyak pemain-pemain yang diisukan mau pindah atau misalkan dealnya itu sebelum Piala Dunia. Oke. Karena kalau udah Piala Dunia harga naik kayak gitu. Jadi bumbu-bumbu seperti ini itu bisa menjadi salah satu nyebutnya apa ya, katalis kali ya dari nilai yang ada di kontrak lu itu. Gitu guys. Tapi jujur kalau gue pribadi kayak ya, ngode-ngode lah ibaratnya gitu. Tapi gue jujur karena balik lagi ya, kalau gue di sini gue bukan pro sama Enzo dalam artian apa ya, dalam artian dia pindah gitu ya. Iya. Udah pindah-pindah aja nggak apa-apa. Gitu nggak gitu, gue pasti tetap pengen Enzo bertahan. Walaupun kalau misalnya pada akhirnya Enzo mau cabut juga ya udah, karena gue bukan tipikal ya. Akhirnya gue mikir bahwasanya statement tidak ada pemain yang lebih besar dari klub itu harusnya situasional. Once the club treat you good, lu jangan sampai keluar statement yang lu ngerasa lebih besar dari klub lu. Ya. Tapi di kondisi Chelsea yang sekarang, di kondisi Chelsea yang manajerialnya, directionalnya, direktornya nggak bebenah, nggak belajar, nggak bisa ngehandle sebuah klub yang gede dengan ambisi yang gede. Ya. Justru Enzo ini bentuk dari ketololan direksinya. Gitu loh. Gue jump in nih ya dari omongan lo ya. Coba.
kita mesti ada ini yo, boundaries yang jelas nih. Ah. Ya, kalau Cucurella ya kan, Oke. dia mengkritik, Jelas kritik. tanpa menyebut embel-embel klub lain, Ya. tanpa memberikan sinyal kode-kode dan lain. Itu masih oke tuh. Masih masuk ke dalam apa namanya? GBHN. Hmm. ADART lah ya. Hmm. Dari menurut Chelsea masih aman tuh. Cuma kalau udah menyebutkan nama kota, nama klub ataupun nyebut sosok nih kayak misalkan gue pengen dilatih sama Arbeloa deh. Wih, kode keras gitu ya misalkan gitu. Nah, itu tidur. Tidur deh. Itu udah harus ditindakan. Karena gini, banyak yang nyerang ini juga. Siapa sih Liam Rosenor kayak Iya. lu lebay banget lu pemain lu ini karena Karena lu satu dua sendiri. hal lu Iya, sendiri iya, gitu iya, kan. karena lu Cuma sendiri kalau kita juga. flashback jauh nih ya. Nah, nih. itu sama. Apa? Coba kita flashback jauh. Ketika Siapa? Enggak, kita flashback jauh di kasus-kasusnya Enzo sebelumnya. When Enzo jadi orang yang naikin harkat martabat klub, Oke. ya kan? Dia maki-maki Mount, dia ribut sama Mount, dia bener-bener ngidupin Persaingan itu. vibe-nya di oke. situ. Dia ngidupin klub ini, kasar dia bener-bener inilah chin up buat ini tim gitu, gimana pun hasilnya. Menurut gue sangat wajar pada akhirnya ketika gue udah semampus ini loh buat udah segila ini loh buat ini klub, kok lu nggak ada belajarnya, kok lu nggak ada perubahannya nih dari tim gue udah all out, kok lu gitu Ya. gitu. Jadi pada di titik ini menurut gue masih sangat bisa dimaafkan apa yang dibilang Enzo. Oke. Untuk hal ini gue setuju. Cuma maksud gue bagaimana lu merepresentatifkan sebuah tim, maksud gue kayak gitu. Ya. Jadi gue maksud gue di sini masih ada pembela Liam karena memang apa namanya si Liam ini menjalankan tugas sebagai pelatih dengan baik. Dan maksud gue tadi kalau misalnya kita jauh ke belakang nih, Oke. bahkan hampir 3 dekade yang lalu. Jadi tuh dulu tahun 92-93 itu Roy Keane Itu lebih dari 3 dekade mas. lebih ya. 3 dekade aja di umur saya 96. Oh iya, 3 dekade lebih gitu ya berarti. Itu Roy Keane hampir mau pindah ke Blackburn Rovers. Udah salaman sama Kenny Dalglish dan SAF akhirnya ngomong ke Roy Keane kan kayak lu ngapain udah di sini aja gitu. Maksud gua dan di situ Roy Keane kena apa amuk, kena marah SAF itu yang lebih parah lagi. Tapi emang nggak kayak explos banget sama media kayak apa. Intinya dapat teguran yang lumayan keras gitu dari SAF. Jadi artinya hal ini tuh udah ada dari zaman dulu guys. Sebuah tim memberikan hukuman atau denda kepada pemainnya yang ada affair nggak boleh gitu tuh. Harus ada hubungannya dengan tim lain atau ngode sinyal itu menyalahi kode etik itu. Jadi kalau emang ada pembicaraan itu ada waktunya gitu kan. Ya gue nggak bilang Enzo salah total, enggak. Di sini gue berusaha objektif aja. Kalau emang pemain bagus, Enzo sangat bagus. Gue sangat suka ya atas kerjanya. Cuman kalau misalkan emang ada masalah, fokus dulu ke masalahnya nih. Gitu. Ini intinya emang gue nggak bete sama dia. Nggak bete sama. Jadi kalau buat teman-teman nih, kita bukan menggiring kalian untuk nggak bete sama Iya, Enzo kita ya. nggak cuma kita objektif aja. Ya, kalau lu misalnya emang pada subjektif lu bilang atau dia dulu bilang gue nggak suka pemain kayak Enzo, ya udah silakan Iya, suka silakan aja. Menurut gue apakah kesalahan Enzo itu kesalahan yang bisa dimaafkan? Sangat bisa. Sangat bisa. Cuman tim juga klub harus juga apa namanya tegas aja. Iya. Jangan menye-menye. Iya. Kalau misalnya enggak. untuk sekarang, untuk hukuman yang sekarang itu nggak berlebihan jujur. Nggak berlebihan, cuma ketika nanti setelah ini masih digoreng lagi ya udah mulai berlebihan. Iya. Gitu. Karena maksudnya emang tensinya lagi panas. Karena waktu itu kan kemarin juga kan yang kasarnya yang angkat bicara ya, yang angkat bicara dengan suara-suara yang berbeda juga nggak cuma satu pemain. Di situ ada Cucurella, ada dia juga, Palmer diem, ada Caicedo, ada James. Yang kasarnya mereka punya buah pikiran mereka yang dikeluarin di media gitu loh. Dan itu kan pemain-pemain yang sangat-sangat yang bisa dibilang berpengaruh banget di tim gitu loh. Caicedo, James, Enzo, Cucurella, itu pemain-pemain yang selain mereka udah punya usia ya, gitu, pasti punya ya di secara performa tim juga mereka ngaruh banget gitu loh. Gitu teman-teman. Ya dimaafin lah ya Enzo ya. Maafin. Masih lebaran, masih Sawal kan ini?
Masih awal ya. Masih awal. Tadi kalau ada puasa itu. Enggak ya? Gue barusan di awal menit kan nenggak ngisep ini juga. Yang katanya mau diilegalin. Aneh pemerintah lo. Nah, pemerintah lo aneh. Ketua BNN atau BNN. Gara-gara blunder tuh yang ABK. Jadi panik nyari kasus lain. Cabut aja lah. Kena lagi gua. Maaf, emosi tadi ke bawah. Aneh Cuangki. pemerintah lo aneh. Oke. Jadi menurut lo di sisa 7 games 7 games to go. Premier League ya? ya Ya. Premier League dan Chelsea bakal ketemu City, di situ isinya ada Manchester United, ada Liverpool juga. ada Liverpool, Ada Brighton away, ada Nottingham Forest home, ujungnya Sunderland. Talbi lagi aja Talbi. kalau lawannya bukan Tosim. Aduh. Insya Allah. Bye-bye manakin challenge di Stadion Offlight nih. Tosim. Aduh. Gimana? 7 games to go Premier League. Juga Premier League. What do you think about that? Ada nggak kemungkinan Chelsea finish di UCL position? Chelsea bakal lolos UCL musim depan. Kok bisa? Wih. Kok bisa, Kak? Iya dong. Kita posisi 6 nih, Kak nih. Iya. Wih, langsung ini yang ngebahas 2 tema langsung nih ya. Ya langsung lah biar cepat. Jadi dengan kemenangan Arsenal semalam melawan Sporting Lisbon, Aha. itu ngebikin Liga Inggris sudah pasti mengirimkan 5 wakilnya di UCL musim depan. Jadi peringkat 1 sampai 5 itu otomatis lolos ke UCL musim depan. Nah, tapi mengingat peringkat 4 dan 5 itu Liverpool dan Aston Villa yang dimana mereka masih berjibaku di Liga Champions dan Liga UEL. Betul. Kalau misalkan mereka juara, Liverpool juara UCL, Atau Aston Villa juara UEL juga, berarti jatah UCL mereka lewat jalur liga itu akan turun ke bawah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan secara Ceteris Paribus kayak gitu, berarti peringkat 6 dan 7 akan lolos juga ke UCL. Berarti 7 tim. Oh ya. Possible 7 tim. Possible 7 tim. Tapi berarti lu nggak pede Chelsea bisa masuk secara peringkat secara natural. Nah, sebenarnya di sini gue ada 2 sisi nih. Kalau misalkan seperti itu kan berarti fokusnya si Aston Villa bakal ke UEL nih. Udah pasti di liga akan goyang. Cuman kalaupun Aston Villa emang bakal jelek performnya nih 7 game ke depan, gue juga nggak yakin Chelsea bisa bagus 7 game ke depan. Gitu. Jadi kita dukung. Jadi Aston Villa udah kalah-kalah nih, ibaratnya gitu kan. Chelsea juga. Nah, dia malah Chelsea begitu tuh bersin. Ngong-ngong. Jadi ya udahlah, kita berarti mulai sekarang dukung Liverpool dan Aston Villa. Sekarang kan dukung Chelsea juga hasilnya gitu-gitu aja. Yang penting bisa tahan di Big Six. Iya. Tahan di Big Six ya, minimal masuk UEL, maksimal UCL bonus. Masuk UEL ini lagi lewat jalur menang FA. Kalau posisi 6 enggak dong? Iya, cuman kalau misalkan kita kalah mulu nih, peringkat 9 tiba-tiba misalkan gitu. Berarti UEL-nya nambah dong kalau misalnya kita juara FA. Iya, bawah. Enggak, ini yang tadi nih Liverpool sama Aston Villa sama Arsenal enggak ada yang juara UCL. Ya kan? Enggak ada yang juara Eropa lah, intinya itu enggak ada yang dapat tiket. Enggak ada yang dapat tiket ke UCL tahun depan. Lewat jalur Eropa competition-nya. Terus Chelsea menang FA. Tapi posisi 6. Ya. Berarti slot yang posisi 6 itu turun ke 8 atau 7? 7. Yang 7 iya kan 6. Nah, yang 7-nya ke 8 berarti. 8 kan? Ya. Berarti 3 kan, bisa ada 3 tim di WL kan. Unik. Berarti Liga Inggris bakal tetap ngirim wakilnya banyak banget guys di Eropa, intinya itu. Apapun yang terjadi. Entah itu 5, entah itu berarti 8 ya, 8 atau 10. Kalau misalnya UCL-nya menang 9 kali. Inggris, 10 dong. Enggak, total 9. Kalau juara kan 2 dari posisi WL, 1 menang FA. Kalau misalnya yang menang Liga Champions-nya juara UCL juga, kan 7. 3 sama 7. 7 berarti. 10. UCL 7, WL 3. Jatah Eropa. UEL 2,
satunya conference. Iya sih. 9. Banyak lah pokoknya. Iya banyak lah pokoknya. Banyak lah intinya. Tenang aja teman-teman, jalur manapun itu Chelsea bakal main di Eropa kok musim depan. Iya. Ya tapi kita doain yang terbaik lah ya. Kita doain yang terbaik karena klub masuk di UCL itu juga jadi harga jual ya. Iya. Jadi unique Revenue naik, selling point juga selling point oke. juga naik. Jadi pemain-pemain yang bagus juga makin mau main di masih ada harapan buat mau main di klub ya. Tapi nilai minusnya adalah clear leg tidak akan belajar apapun karena Chelsea masih bisa main di UCL dengan kondisi yang seperti ini. Iya. Seperti apa? Ya, kalau- Seperti yang ada barusan diberitakan bahwasanya ada satu lagi bocil kematian yang fix. hadir memenuhi ruang ganti Kobam. Iya. Memenuhi layar kaca Chelsea. Ya nggak tahu bakal main reguler langsung apa enggak. Siapa tuh yuk? Langsung aja. Ada yang katanya mau masuk dari sister club juga. Ya. Valentin Barco. Boca Juniors. Argentina. Umurnya? Yang sekarang ada di Strasbourg. Umurnya baru berapa? 20 tahun. 20 tahun. Tapi CV-nya yuk. Tapi ini bocil bukan sembarang bocil. Iya itu dia. Lu baca ya juaranya apa aja ya. Dia mesti bener pakai logat Oke. Latino Chile lu itu. Oke. Pakai logat Kapadokia lu. Maksud gua Machu Como Picchu. estas pokoknya ya. Nah, ini guys. Nih, ya. Dia sih oke sih kalau yang kali ini kayaknya. Dia oke nih karena dia di junior karirnya atau di karir junior dia lumayan oke walaupun di pertandingan terakhir lawan Strasbourg dia nih cuma main 33 menit. Ya. Cuma di bocah kelahiran 2004 ini dia udah pernah jadi Argentinian champion tahun 2022 bersama Boca Juniors. Di 1920 itu dia menang juga bareng Boca Juniors. Ini tim utamanya ya teman-teman ya. Tim utama Boca Juniors itu dia menang Argentinian Cup winner. Jadi, FA Cup-nya tuh. Bukan, ya, enggak dong. Oh, bukan. Carabao jatuhnya. Oh, Kan iya. Piala Liganya kan Carabao. Ya. Terus dia ada dua kali winner Copa LPF Proyección Finale bersama dua kali ini berturut-turut 21-22 dan 20-21 bersama Boca Juniors 2. Terus Dan dia dua kali juga Campeón Trofeo de Campeones Proyección. Amigos per sempre. Pedro mantap banget nyebutnya ini. Bener dong? Iya bener dong. Campione de Champions Proyección. Iya, komunitas. Ya. Dua kali itu berarti dos times Campione Trofeo de Campeones Proyección. Iya, Juan Sebastian, Veron, Hernan Crespo, Valverde, Roberto Ayala, De La Hoya. Tapi ini sebenarnya bukan mengagetkan sih, membuat gua PTSD. Kenapa? Iya, karena di posisinya dia di bukan umur. PSHT ya tapi ya. Hah? Gua nggak mau digeruduk masa sih gua. Berarti keroyokan doang mereka mah udah biarin. Santai. Jadi bikin gue PTSD nih guys ya, lupain tadi ngomong karena lupain. Soalnya sih nggak ada bip, nggak ada, cuman lupain aja udah. Jadi Chelsea punya juga di posisinya dia, di umurnya dia dan dengan CV sementereng dia, tapi ujung-ujungnya tuh pemain akhirnya loan juga. Itu pemain berpiala ini belum tentu main reguler ya. Iya. Contohnya Casade itu kurang apa, dia juara Piala Dunia usia muda sama Itali, ya kan. Itali timnas iya sih emang timnas seniornya nggak lolos Piala Dunia 3 kali emang. Cuman dia salah satu gelandang potensial tuh. Kok Chelsea nggak bisa memanfaatkan itu? Even Enzo Maresca yang gue pikir bakal lebih sering pakai dia daripada Andre Santos, tapi tidak juga gitu. Andre Santos juga. Iya. Padahal mereka juara JIS ya. KCD. Enggak, belum JIS. Belum JIS. JIS yang di JIS siapa? Yang itu Mark Giu. Artinya pemain muda dengan CV mentereng nyata belum menjadi modal untuk bermain reguler di Chelsea. Gitu guys. Jadi PTSD dikit gua. Sama gua juga. Ya, itu gua.
Oke. Sebelum kita dihitamkan di sini. Ada baiknya kita sudahi karena kita mau pergi dulu ya teman-teman ya. Iya. Itulah tadi yang berapa ya. Ada banyak hal yang kita bahas dari Jangan lupa kemungkinan nabung. juara UCL. Tar Iya. dulu bahas dulu tadi kalian iya. menurut kalian masih ada kemungkinan apa enggak? Karena kalau by data atau by kemungkinan dari yang kita ringkas tadi itu sebenarnya masih ada kemungkinan untuk Chelsea juara UCL, main di UCL ya. Terus menurut kalian gimana bakal dengan kondisi Enzo yang sekarang, dengan kondisi tim yang sekarang, ya bakal kayak gimana ke depannya menghadapi 7 pertandingan terakhir dan 2 pertandingan FA Cup yang mungkin kita mainin. 2 langsung kita ngomong 2. Karena mau final kan. Ya. Pede. Ya. Wembley. There is no Arsenal winning in Wembley. Itu tadi ya. Ya itu menurut kalian gimana? Terus jangan lupa nabung teman-teman. Nabung. Ya, jangan lupa nabung Iya. karena kita bakal seru-seruan bareng di stadionnya di mana Mas? Insya Allah GBK. Insya Allah GBK. Kok nggak di JIS? Kan dipakai buat itu. Isebing. Deng deng. Buat bad country. Cause I really am you, dia my little crime boy. Be cold, that's why I gotta hit it for your time. I know. Ya pokoknya jangan lupa nabung. Ya. Sejuta rapi guys. Rapi. Sejuta rapi. Apalagi Membership, lewat tiket. CISC. Lewat Bah, CISC. Kalau kalian nggak rapi jali itu. Kalau kalian nggak nonton bareng CISC, rugi. Kurang tengah tadi. Soalnya lu nggak bisa ketemu Wanda. Bakalian ngelit Wanda bakal ngelit chance di GBK nanti. Dan Karyo bakal Janji. Karyo bakal gerek koreo besok sendiri. Enggak dong, enggak sendiri dong. Kita bakal ada tifo teman-teman. Wih. Bakal ada giant flag di sana nanti. Ya. Dan kayaknya di sana tapi mungkin kalian nggak bisa ketemu gua karena gua emang dari kemarin emang udah di DM. Bener gua bakal ngobrol sama Mudrik kayaknya di sana. Fix. Dia nggak main soalnya. Amin. Bisa main. Kan dia suspendnya cuma sampai Juni. Ya, tapi nggak tahu nih dia mau dimainin apa enggak. Ih, yang kangen Mudrik tuh, guys. Cewek-cewek. Dear God. Itu dia. Gue yakin dia minggu pagi CFD. Gue masih gak ngebayangin gue ngobrol sama Mudrik seharian. Tugas gue ngapain? Ngobrol sama Mudrik. Biar kata nih orang lu idola pemain Chelsea ya. Iya. Cuma buat nemenin Mudrik ngobrol seharian tuh agak janggal. Iya, lu bakal ketemu Mudrik tadi bawah jembatan Semanggi gitu. CFD dia, CFD, Feels Pelari Culture. Yakin Mudrik, lu bakal ketemu Mudrik di GI minimal. Iya. Saat lagi masang sepatu Hokanya ya kan, sama smartwatch. Yakin lu bakal ketemu kalau Mudrik bener berkeliaran tuh orang sebentar. Jadi kalau teman-teman yang lain dia bakal LO Chelsea, gue bakal jadi LO-nya Mudrik. Fix sih. Iya. Ya udah gitu aja teman-teman. Kita mau pergi dulu, dadah. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Thank you. Terima kasih udah subscribe, like, and share. Kita ketemu lagi di Studio Bola minggu depan yang masih mau ngingetin kalian buat nabung buat nonton Chelsea di GBK bulan Agustus minggu pertama. Dadah. Ya. Tah. Gue boleh sholat bentar gak sih? Gak usah. 5 menit. Bang Lili mana gue tunggu nih. Nggak udah, cap.